teman anatomi. Perkenalkan, nama saya Desya Amalia dari Prodi D3 jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi telinga. Nah, telinga merupakan satu dari kelima panca indera yang dimiliki manusia. Selain untuk mendengar, ternyata telinga juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh agar kita tidak mudah terjatuh saat melakukan aktivitas. Yang akan saya jelaskan yaitu bagian paling terluar dari sistem pendengaran, yaitu yang pertama ada daun telinga. Nah, daun telinga ini, fungsi utama daun telinga adalah untuk membantu menjaga keseimbangan dan menghangatkan telinga. Daun telinga adalah bagian yang terlihat dari telinga luar yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkannya ke saluran telinga. Kemudian di mana suara diperkuat. Kemudian ada saluran suara luar. Nah, saluran suara luar, bagian luar telinga berfungsi untuk menangkap dan mengecah debu maupun hewan berukuran kecil yang masuk ke telinga. Kemudian ada gendang telinga. Ada gendang telinga. Di sini gendang telinga bertugas untuk mendeteksi gelombang suara untuk masuk, kemudian mengubah getaran tersebut menjadi impuls saraf untuk dihantarkan ke otak sebagai suara. Selain itu, gendang telinga juga berperan sebagai pelindung telinga bagian tengah dari bakteri, air, benda asing lainnya. Gendang telinga yang menjadi batas antara di luar dan di tengah. Ini tengah dan ini bagian luar. Kemudian di sini ada malleus. Maaf, ini mirror. Di sini ada malleus. Nah, malleus itu merupakan tulang martil. Tulang ini berfungsi menghantarkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan. Kemudian ada inclus. Inclus di sini berfungsi mentransmisikan getaran suara dari tulang martil ke tulang sanggurdi. Tulang pendengaran terdapat pada telinga tengah, bagian tengah telinga. Ini bagian tengah telinga. Kemudian ada stapes. Stapes sendiri atau tulang menggurdi, yaitu tulang yang menjadi penghubung antara telinga tengah dengan telinga belakang. Kemudian ada jendela bulat, yang ini yang kecil sekali ini jendela bulat. Nah, ini jendela bulat pada telinga berfungsi untuk menyalurkan suara yang terdengar dari suara yang masuk ke otak. Kemudian ada saluran setengah lingkaran. Ini saluran setengah lingkaran. Nah, saluran setengah lingkaran ini atau kanalis semicircularis berfungsi merasakan keseimbangan dan postur. Kemudian ada ruang siput. Ruang siput berbentuk seperti siput. Ini ruang siput. Ruang siput itu berfungsi mengubah energi atau gelombang suara menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf pendengaran ke otak sehingga otak dapat memproses informasi yang terkandung dalam bunyi tersebut. Ini ruang siput masuk ke sini, saraf ruang siput. Kemudian ada saraf vestibular. Saraf vestibular memungkinkan kita untuk mendengar. Telinga juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Saraf vestibular tadi itu berfungsi untuk mengantarkan bunyi-bunyi atau rangsangan berupa impuls listrik yang telah diubah dan diantarkan ke melalui saraf ini, saraf vestibular, dan dikirim ke otak untuk menerjemahkan bunyi-bunyi yang didengar. Selain memungkinkan kita untuk mendengar, telinga juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, terdapat 3 saluran yang terletak di bagian dalam, tepatnya di atas koklea. Sama seperti koklea, saluran ini dipenuhi oleh cairan dan ribuan sel yang dinamakan dengan sel rambut. Saat kepala Anda bergerak, cairan dalam saluran tersebut keluar dan menggerakkan sel rambut.
Sel-sel ini kemudian akan mengirim sinyal ke otak melalui saraf vestibular, yaitu saraf yang mengatur posisi kepala dan sistem keseimbangan tubuh. Saraf tersebut berfungsi untuk memberi informasi kepada otak tentang posisi tubuh Anda. Misalnya saat Anda berbaring, duduk, berdiri, menggerakkan tubuh seperti berputar atau berjalan. Kemudian ada proses mendengar pada manusia. Nah, proses mendengar pada manusia itu setelah gelombang suara sampai ke gendang telinga, bagian ini akan mengirimkan serangkaian getaran suara menuju tulang-tulang pendengaran yang ada di telinga bagian tengah. Ketiga tulang tersebut akan meningkatkan kekuatan getaran suara dan menghantarkannya ke bagian dalam telinga. Peningkatan kekuatan getaran ini dibutuhkan untuk meneruskan energi dari gelombang suara ke cairan telinga di bagian dalam. Selanjutnya, sel rambut sebagai sensor yang berada di lapisan koklea akan mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang ditransmisikan melalui saraf menuju otak. Setelah itu, otak akan menafsirkan sinyal ini sebagai suara yang bisa didengar. Inilah peranan anatomi telinga dan proses pendengaran manusia. Nah, itu dulu yang bisa saya bawakan mengenai telinga, anatomi fisiologi telinga. Kurang yang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati.